Haleluya, shalom. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Bapa, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kau tetap Allah di kehidupan kami. Kau tetap Allah yang ada bersama dengan kami. Kau tetap Allah yang selalu mengasihi kami. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian kami buat Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur yang kami bawa di dalam satu-satunya nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Siap bersuka cita untuk Tuhan, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan
isi hati Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Makasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
bersamaku hidup. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur buat hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah online, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini beri judul tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Sementara di dalam bahasa Inggris dikatakan diberi judul The Parable of the Persistent Widow. Ya. Hal ini cukup menarik sekalipun dalam tulisan aslinya tidak ada judul-judul seperti di Alkitab masa kini. Namun dalam kisah ini tampaknya kedua judul tersebut memang telah mewakili kisah perumpamaan ini. Yuk kita bahas ayat-ayat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1 ini adalah poin atau tujuan dari perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebenarnya sekalipun ini adalah perumpamaan, namun kisah ini sering terjadi di masa itu, bahkan hingga masa sekarang. Bahwa keadilan dapat diperjualbelikan, ya, tergantung siapa yang bayar. Ini sebenarnya bukan sistem peradilan Israel, melainkan sistem Roma. Karena sistem peradilan Yahudi adalah perkara itu dibawa di hadapan tua-tua. Dan jika peradilan Yahudi membawa perkara ke pengadilan, maka akan ada 3 hakim, yaitu yang akan ditunjuk sebagai penuntut, hakim yang ditunjuk oleh terdakwa, dan hakim yang netral. Nah, namun karena Romawi yang berkuasa pada saat itu, maka seringkali orang Israel menghadapi peradilan Romawi yang diangkat oleh Herodes, yang tentunya merugikan mereka. Dan keadilan seperti ini seringkali diputarbalikkan, sesuai dengan kehendak hakim dan seseorang yang berani membayar mahal untuknya. Para hakim yang lalim ini populer dengan nama Dayane Gezelot atau hakim pencuri. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua katakan begini. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, seorang hakim haruslah memiliki 2 sifat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang pertama keadilan dan belas kasihan. 2 hal yang ketika disatukan seringkali sulit dilakukan. Karena apa? Karena terkadang belas kasihan itu mengalahkan keadilan. Namun ketika keduanya hilang, ya, ia benar-benar hakim yang lalim, atau dikatakan tadi Dayane Gezelot. Ya, artinya hakim yang mencuri keadilan dan juga belas kasihan itu. Ia menjadi hakim yang tidak menghormati seorang pun, karena yang ia hormati adalah uang, kekuasaan, dan jabatan. Mengenai hakim seperti ini, kita perjanjian lama mengatakan di dalam Ulangan 24 ayat 17 dikatakan begini, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, dan juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ya, di dalam Ulangan 27 ayat 19 dikatakan ini, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Yesaya 1 ayat 17 katakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, sementara Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, yang terjadi dalam kisah ini adalah ketidakadilan. Ayat yang ketiga dikatakan begini, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dalam ayat-ayat di atas terlihat bahwa Tuhan memperhatikan para janda. Orang Israel pula memiliki pandangan tentang perempuan seperti ini, bahwa anak perempuan itu akan menjadi milik ayahnya sampai ia menikah. Ya,
Kemudian ia akan selalu dilindungi oleh ayahnya. Namun ketika ia telah memiliki suami, maka suaminya lah yang akan menjadi sandaran hidup dan tempat perlindungannya. Apabila suaminya meninggal, maka anak laki-lakinya yang akan menjadi sandaran hidupnya dan tempat perlindungannya. Nah, karena itu ketika seorang wanita itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki suami, ya, dan juga tidak memiliki anak laki-laki, hidupnya boleh dikatakan akan hancur. Sama seperti dalam kisah Naomi dan Ruth. Nah, tampaknya hal ini nih yang terjadi pada janda ini, ya. Bahwa janda ini tidak memiliki suami, udah pasti namanya janda, ya kan? Tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki uang. Maka ia benar-benar bersandar pada Allah sebagai sandaran hidupnya setiap hari. Janda ini tidak punya uang untuk bisa diberikan ke hakim seperti orang kaya yang berusaha membeli keadilan. Janda ini berkata di dalam ayat yang ketiga ini, belalah hakku. Artinya apa? Hanya kegigihan dan ketekunannya yang ia miliki. Ia tidak punya uang sama sekali karena ia janda. Janda ini hanya meminta haknya dan lawannya tampaknya memberikan uang kepada hakim untuk memenangkan perkaranya. Sehingga dalam waktu yang cukup lama, janda ini selalu datang ke hakim tersebut dan meminta belas kasihan daripada hakim itu. Janda ini tidak menunjukkan indikasi balas dendam. Perhatikan baik-baik. Namun yang diperjuangkan adalah haknya. Bukan untuk menghukum lawannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Kita boleh membela hak kita. Sekali lagi. Kita boleh membela hak kita terhadap lawan kita. Namun bukan untuk membalas dendam. Karena apa? Karena balas dendam adalah kejahatan. Antara meminta keadilan dan balas dendam, ya, sebagai kejahatan tampaknya berada di garis yang tipis. Dasarnya apa? Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Ya, ayat 4. Lukas 18 ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Frase beberapa waktu lamanya menunjukkan waktu yang tidak singkat. Karena perumpamaan ini menunjukkan ketekunan untuk berdoa. Bila hanya 1 atau 2 bulan itu termasuk singkat. Bahkan mungkin maksud dari perumpamaan ini bisa bertahun-tahun lamanya. Hakim ini menolak permintaan janda yang benar ini. Karena hakim ini sama sekali tidak memiliki yang namanya keadilan dan belas kasihan di dalam hatinya. Semuanya itu telah terjual oleh uang dan kedudukan yang diberikan oleh lawan daripada janda ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Ya, kita baca lagi ya. Tetapi kemudian di ayat yang 4 ya. Ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, perhatikan, dan tidak menghormati seorang pun, ayat yang kelima langsung, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Hope Sisi dimanapun berada. Hakim ini sama sekali tidak takut akan Allah. Sehingga ia juga tidak memiliki yang namanya belas kasihan. Tidak memiliki rasa hormat dan keadilan kepada manusia. Karena baginya kehormatan itu kalau ada seseorang yang menguntungkan dirinya. Seseorang yang bisa memberinya sesuatu. Seseorang yang dapat menyenangkan hatinya. Dan di ayat 5 ini katakan bahwa hakim ini merasa disusahkan oleh janda ini karena janda ini selalu datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Apa yang kita bisa lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah sebuah persistence dan juga perseverance, ya, atau kegigihan dan juga ketekunan. Yang membuat hakim ini merasa disusahkan dengan situasi yang ia hadapi bukanlah karena kurangnya uang. Ya, yang ia terima dari lawan janda ini, melainkan sekalipun janda ini tidak memiliki uang, hakim ini merasa benar-benar terganggu. Tampaknya janda ini tidak lagi memiliki apapun kecuali apa yang telah diambil paksa oleh lawannya dengan cara yang tidak adil. Hakim ini diminta untuk memenangkan lawan janda yang telah membayarnya. Namun karena janda ini hanya memiliki satu-satunya barang yang diambil lawannya, maka janda ini tidak memiliki pilihan lain selain terus datang saja kepada hakim ini. Di waktu kapanpun dan tempat dimanapun, hakim ini benar-benar merasa disusahkan oleh janda ini. Perkataan hakim ini, Bapak Ibu, ya, perkataan hakim ini berkata bahwa menyerang aku memakai istilah hupopiaso,
yang artinya seperti seorang petinju yang memukul mata lawannya sehingga menjadi hitam dan bengkak. Maka tampaknya janda ini telah benar-benar memukul mata hakim ini sehingga menjadi hitam dan bengkak. Tentu ini berarti harafiah ya, bukan secara actual seperti itu begitu. Dan di sini kita tahu bahwa ketekunan dan kegigihan pada akhirnya menyerang hakim yang tidak takut akan Allah ini. Ya, akhirnya menyerang hakim yang tidak memiliki belas kasihan dan keadilan. Besarnya uang yang diterima hakim ini telah dikalahkan dengan ketekunan dan kegigihan janda ini. Di dalam Lukas 18 ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kita diminta untuk perhatikan, ya, perkataan hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah. Di dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 8 katakan begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tentu saja Allah sama sekali tidak bisa disamakan dengan hakim yang lalim itu. Sekalipun Allah adalah hakim segala hakim. Ya, ini merupakan sebuah perumpamaan dengan kebalikan sama seperti dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, gitu ya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, apa maksudnya? Maksud dari kisah ini adalah kalau hakim yang lalim, ya, yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati manusia, yang tidak memiliki belas kasihan saja, akhirnya memberikan hak janda tersebut, apalagi Allah kita yang hidup. Katakan amin. Ya Tuhan, sebagai hakim yang adil, ingin agar kita terus datang kepadanya. Dan dengan datang kepadanya menunjukkan bahwa kita memerlukan Dia, kita membutuhkan Dia, dan juga kita mengharapkan Dia. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita memiliki Allah yang baik. Amin. Yang pasti hanya memberi yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Namun seringkali kita tidak terlalu sabar untuk meminta. Ya, namun seringkali kita tidak terlalu sabar untuk menunggu. Hari ini pastikan kita memahami bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang terbaik bagi kita. Namun terbaik di sini tentu saja dalam pandangan Allah, bukan pandangan kita. Katakan amin. Mari kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan penderitaan yang bertahun-tahun bahkan seumur hidup dijalani akan membuat seorang dengan mudah tidak lagi berdoa dan mencari Tuhan. Seseorang akan menyerah dengan keadaan yang ada dan akhirnya kehilangan iman. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, kelak ketika segala sesuatu berjalan dengan buruk hingga akhir zaman, apakah masih ada ya orang yang bertekun berdoa seperti janda ini? Apakah ada orang yang terus datang kepada Tuhan sekalipun ia begitu miskin, sekalipun ia menderita karena ketidakadilan dalam hidup? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari kita belajar seperti janda ini, memiliki kegigihan dan ketekunan. Sekalipun situasi mungkin saat ini tidak baik dalam hidup kita, ya, kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menjawab semua doa dan pergumulan kita. Katakan amin. Kalau hakim yang lalim, yang tidak memiliki belas kasihan dan tidak memiliki keadilan, ya, akhirnya menyerah karena kegigihan dan ketekunan janda ini. Apalagi ketika kita datang dengan ketekunan, dengan kegigihan kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan, kepada Allah yang penuh dengan keadilan. Maka Allah akan berkata, seperti Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, yang menjadi problem di dalam Lukas 18 ayat 8 adalah, aku berkata kepadamu,
ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mari, sekalipun hari ini kita menghadapi persoalan yang berat, bahkan mungkin bertahun-tahun lamanya, saya mau katakan teruslah beriman kepada Tuhan. Teruslah beriman kepada Allah yang adalah hakim yang adil, kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Mari, datang kepada Dia. Jangan pernah menyerah. Sama seperti janda ini yang memiliki kegigihan dan ketekunan, kita pun harus memiliki kegigihan dan ketekunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengerti, memahami dan mempraktekkan apa yang namanya kegigihan dan ketekunan dalam hidup kami. Kami tahu begitu banyak pergumulan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin saja hari-hari ini kami mau menyerah. Tapi kami mau katakan Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Supaya ketika Engkau datang, Engkau mendapati iman di bumi ini. Engkau mendapati kami tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan, kami terima firman Tuhan. Untuk kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Karena itu, saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Jangan lupa, teruslah mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat Tuhan, Home CC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.